Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur hari ini kita bisa berjumpa dalam suasana yang fresh, seger, dan semangat optimis insya Allah. Karena memang zona kita hari ini memang harus memaksimalkan potensi yang ada selama kita masih diberi jatah hidup. Dan berarti kalau kita masih hidup, artinya jatah rezeki kita masih ada. Kalau kita sudah diputuskan tidak ada rezeki, berarti umur kita di dunia sudah nggak ada. Selama kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah dengan berbagai cara, termasuk membangun usaha, membangun semangat baru, ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat anak cucu, itu adalah perkara-perkara yang memang dianjurkan dan kita harus tetap semangat untuk itu. Baik, pada kesempatan yang bahagia ini, dari 50 owner, saya berbicara di depan para owner. Artinya owner adalah seorang komisaris, seorang yang memiliki kekuatan kapital modal, memiliki kekuatan ide, memiliki kekuatan motivasi, memiliki kekuatan yang lebih lagi. Karena memang orang-orang yang berada dalam status owner itu pasti memiliki tanggung jawab dan otoritas yang besar untuk masa depannya. Baik, di temu owner portal Marketplace Bandung 2024 yang pertama ini, tujuan kita adalah menyatukan tujuan proyek sukses bersama titik terang kreatif. Semangat. Saya didaulat awalnya dari Pak Endri untuk bergabung dengan komunitas ini ketika menghadiri kopdar pertama di Bekasi. Dari situ sebenarnya saya tidak memiliki orientasi apapun karena kita tahu kopdar-kopdar yang umum juga sebatas makan-makan, ngopi, cerita, sesuatu yang setelah itu hilang. Tapi pengalaman kemarin ketika saya diajak kopdar di sana, saya melihat begitu sistematis, begitu terarahkan dengan baik, dan anggota yang hadir pada saat kopdar itu seperti mereka itu tidak ada yang kosong. Mereka bahkan sudah membawa sesuatu yang pantas untuk dipertaruhkan di area kopdar itu. Karena setiap orang adalah owner, setiap orang adalah memiliki kekuatan ide, setiap orang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan ide-idenya itu, merealisasikan idenya itu. Dan Pak Putra melalui titik terang kreatif menjembatani ide-ide yang ada di kepala kita itu bisa menjadi sebuah angka. Kalau apa yang dalam pikiran kita itu tadinya adalah ide besar, tetapi karena kita tidak mempunyai sebuah kemampuan untuk membangun copywriting, maka tidak muncul. Dan ide itu tidak pernah dibaca orang. Kalau ide itu tidak pernah dibaca orang, artinya ide itu tidak akan pernah menjadi uang, tidak bisa dimonetize, kan begitu. Nah, dengan titik terang kreatif ini yang awalnya orang itu masih awam sekali, kemudian dia memiliki motivasi untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kecerdasan emosinya, meningkatkan kecerdasan IQ-nya, meningkatkan kecerdasan sosialnya, dan dia terus belajar. Ini adalah sesuatu yang baik. Artinya kita semua memiliki modal untuk itu, untuk maju, untuk berkembang, untuk bisa membuat orang lain senang, untuk bisa membuat orang lain bahagia. Ini adalah sesuatu yang baik yang ada dalam hati kita. Karena semua yang hadir, semua owner pasti ingin ada kebahagiaan orang-orang di belakang kita. Siapa mereka? Ya anak, ya istri, ya cucu, ya relasi. Kita ingin mereka itu bahagia ketika kita bahagia. Kita ingin mereka sukses ketika juga kita telah mendapatkan sukses itu. Nah, muncul ide yang sangat dahsyat menurut saya adalah ketika mereka bersepakat untuk mengambil inisiatif membeli portal marketplace lokal Bandung. Kemudian mereka memiliki kekuatan untuk saya beli, walaupun berapa nilainya Pak? 100.000. Anda ketika membuat keputusan saya bayar 100.000, itu Anda nggak berpikir ini untuk apa 100.000, dampaknya apa 100.000 itu. Sekali kita duduk di kopi shop, pesan kopi 40.000, pesan pisang goreng 40.000, tinggal 20.000, paling air aqua, bis, kafe.
habis 100.000 itu, ya kan? Anda tidak membandingkan itu, tidak membayang itu ketika dikonversi menjadi ide dan menjadi kekuatan mental yang akan mengubah cara pandang Anda. Luar biasa. Saya kasih apresiasi dan salut untuk teman-teman yang honor. Mengambil keputusan 100.000 dan Anda bisa hidup untuk masa yang sekian masa depan. Amin. Kalau orang Jawa punya filosofi, bagaimana usaha? Yang pertama dilakukan adalah saya punya uang 100.000. Kalau saya belanjakan hari ini, maka untuk 1 minggu ke depan selesai beli garam. Tapi dengan pola filosofi orang Jawa, bagaimana filosofi berdagang adalah bagaimana 100.000 ini umurnya lebih panjang dari 1 minggu. Artinya apa? Dia beli kangkung, datang ke pasar, berputar lagi, dijual. 100.000 besok menjadi 150.000, belanja kangkung lagi, besok lagi belanja jagung, jualan sayuran. Umur yang semakin panjang dari modal yang sekecil itulah yang disebut dengan dagang, filosofi Jawa. Kemudian diakuisisi oleh filosofi ekonomi, modal sekecil-kecilnya mendapat untung yang sebesar-besarnya. Caranya bagaimana? Harus punya mitra dagang. 100.000 hari ini, berapa bulan yang lalu Pak? Membelinya Juni. bulan Juni. Ya, bulan Sekarang kemarin. Juli, baru 1 bulan ya? Sebulan. Dengan keputusan 100.000, Anda tidak berpikir itu adalah uang yang sangat cerdas pada saat itu. Mau jadi apa itu kan? Gitu. Ternyata dengan ketelatenan Anda, kerajinan yang Anda ikuti bersama Pak Putra ketika mengikuti SEO subuh, ya toh, 100.000 itu adalah pintu masuk istilahnya. Assalamualaikum, permisi. Dari situ ada password. Anda bergabung dengan SEO subuh dan mendapatkan motivasi sebuah pemikiran yang sangat besar. 100.000 itu akan menjadi 1 miliar, akan terus berkembang menjadi angka yang tidak terbatas. Amin. Kita lihat Shopee, Toko Bagus, Tokopedia, Bukalapak. Idenya dari mana? Duduk di bangku kuliah, tidak punya uang, tidak punya Indomie, tidak punya apapun. Dia anak ITB ya. Pengalaman dari teman-teman ITB, di antara teman-teman saya itu pernah mengalami satu peristiwa. 1 bulan selama bulan Ramadan itu hanya mengkonsumsi mie instan. Berbuka dengan mie instan, sahur pun dengan mie instan. 10 tahun kemudian, hari ini dia gagal ginjal. Ini anak ITB. Otaknya cerdas, diporsir semuanya, memang tetap cerdas, tetapi ada kendala kesehatan. Nah, saya tidak membayangkan bahwa anak ITB seperti itu semua, ya enggak. pasti yang sukses ya banyak, dan sekarang ITB itu punya nilai jual yang tidak ada tandingannya di negara kita ini. Lulusan universitas manapun ITB akan tetap top 1. Sekalipun dia IP-nya 1,5. Nah, yakin punya nilai jual. Kenapa? Jaringan ini ya, yang penting lulus ya Pak ya. Gak lulus. Soalnya nasabah Pak. Saya itu teknik industri ITB, teknik industri ITB. Karena dari SMP-nya sampai SMA sampai dia kuliah itu selalu dapat beasiswa karena orang tuanya tidak mampu. Orang tuanya sudah betul-betul kalau untuk membelikan buku 1 lembar aja nggak mungkin. Tapi karena bintilah dia memiliki kecerdasan, SD lulus ranking, SMP ranking, terus sampai kuliah di ITB dibayarin orang, ada beasiswa. Ketika dia harus menyelesaikan skripsinya, dipaksa oleh kenyataan karena memang kebutuhan, dia menikah, punya anak, dan punya tanggung jawab besar, akhirnya dia bekerja di perusahaan oil and gas. 3 tahun skripsi itu nggak selesai, nggak tuntas. Akhirnya tinggal nunggu revisi sebenarnya, karena harus itu kerja. Minta tolong saya, tolong ambilkan skripsi yang ada di sana di fotokopian, kemudian antarkan ke teman saya, gitu kan, di Salman ITB saya ketemu. Lalu nggak lama dari situ keluar ijazahnya. Ya sebenarnya kan walaupun mereka belum menyelesaikan skripsi kan ijazah sudah keluar kan Pak ya. Nah, apa namanya itu nilai, daftar nilai sudah keluar kan, artinya sudah dapat ijazah, hanya belum resmi menerima
ST-nya gitu ya, sarjananya belum lengkap karena skripsi itu kan nilainya berapa? 4 atau 6 SKS kan gitu. Selesai, itu satu. Yang kedua, pengalaman saya juga, teman saya anak Unpad peternakan stres Pak, karena dia punya keyakinan untuk apa ijazah gitu kan, anak tunggal, bapak ibunya sudah sepuh, dia frustasi tidak mau ngurus skripsi karena tidak yakin bahwa dengan ijazahnya itu dia masuk dunia kerja, nggak siap. Mungkin seperti Pak Dana ya, introvert ya, saking introvertnya dia ingin menjadi besar tapi tanpa upaya kan gitu, nggak mungkin kan Pak. 1 tahun Pak Dana punya WSP belum dikutak-atik kan. Masih original. Berharap itu domain hidup sendiri. Nggak bisa. Menunggu keajaiban. Teman saya seperti itu. Akhirnya apa? Skripsi belum selesai, tinggal revisi juga. Dia nggak mau melanjutkan. Akhirnya saya berhubungan dengan profesor ya di Unpad. Kebetulan teman saya istrinya profesor di sana. Saya minta tolong bagaimana caranya ijazah anak ini bisa keluar. Karena orang tuanya sangat berharap bahwa anaknya itu satu-satunya ini pegang ijazah kesarjanaan dari Unpad. Alhasil memang lobbynya di warung kopi dan saya ke rumahnya teman-teman itu yang istrinya seorang profesor di sana. Memang guru pembimbing itu orang dalam minta tolong, ini anak udah nggak mampu lagi untuk menyelesaikan skripsinya, nggak mau ralat, nggak mau utak-atik, pokoknya udah frustasi. Gimana caranya? Apa adanya skripsi ini dicetak lalu bisa keluar ijazahnya? Karena bapaknya sudah sangat stres, ingin anaknya itu punya ijazah. Nah bapaknya ini kan pejabat, supaya anaknya itu melanjutkan karir bapaknya, kayak Pak Budi tadi tuh yang dari Mandiri. nah itu Fadila. Ya kan? Masih punya slot kan Pak? Alhamdulillah keluar juga ijazah itu. Jadi saya pernah ngurusin orang mahasiswa yang sudah malas ngurusin skripsi dan pengen dapat ijazah. Saya sudah 2 kali ngurusin ITB dan Unpad. Saya bukan nggak ada hubungan apapun sebenarnya, tapi memang selalu ada jalur di balik layar. Itu yang kita lakukan. Demikian juga ketika kita masuk titik terang ya, saya beli domain, ya kan? Domain apa ya? Saya waktu itu lupa. Karena dipaksa sama Pak Edi. Saya harus member gitu loh. Itu juga masuknya soalnya. Saya dipaksa harus member. Ya sudah, karena waktu itu kesannya kan diobral tuh domain. Apa WSP itu kan 100.000 dapat semuanya gitu kan. Semuanya itu apa? Saya nggak tahu. Kalau saya biasa beli domain kan mahal ya. Seperti saya pernah bikin domain-domain saya. Oke, sebelum ini mungkin latar belakang sedikit saya tentang bisnis ya Pak. Saya cerita tentang ini kepanjangan belum perkenalan. Saya Haryadi, nama saya lengkap saya Ahmad Haryadi. Saya tinggal di Manglayang Regensi, Cilenyi, dekat dengan Pak Son, juga Pak Dede ya. Pak Dede. Dekat sana Pak, cuma beda blok sama beliau. Memang saya memiliki pengalaman panjang dalam artian sekolah saya pun selalu zigzag. Sekolah pertama ibtidaiyah, kemudian sanawiyah. Setelah sanawiyah saya semea. Setelah semea saya masuk ke IAIN. Bingung, jadi random gitu loh. Karena tidak ada yang mengarahkan. Bapak saya cuma petani, sehingga saya mengambil sekolah itu yang penting saya tidak nganggur, tidak sekolah gitu aja. Pokoknya sekolah. Alhasil begitu sekolah di kampus, dunia saya bukan dunia jurusan saya. Saya sebenarnya jurusannya adalah tarbiyah, pendidikan gitu kan. Tapi anehnya Pak, saya lebih cinta filsafat. Nah, akhirnya nggak selesai itu pendidikan. Susah saya anggap sama aja. Orang saya semester 2 itu udah siap skripsi. Saat itu sedang ngomong gitu. Cuman akhirnya Pak dosen filsafat saya ngamuk. Nah gitu kan. Nah kan saya sambil mengerjakan soal tuh, ternyata teman-teman yang di keliling saya meja itu menjadikan saya sebagai joki kan gitu kan. Saya juga ngerjakan soal filsafat,
teman-teman tinggal terima B, C, D. Akhirnya kok malah yang teman-teman ini dapat A, dapat B gitu ya. Nah kok saya dapat D kan? Gimana caranya ini kan? Nah di semester 2 aja saya sudah jadi asisten dosen. Mata kuliah psikologi umum. Nah itu saya salut sama dosennya. Saya dikasih A. Pernah membawakan satu materi yang dosen nggak bisa masuk, tapi ya menunjuk saya untuk jadi menyampaikan materi itu dan diskusi bagus gitu loh. Saya dapat A itu bagus, tapi dosen filsafat ngasih D. Akhirnya apa? Pernah saya protes atau pernah saya ini kan tanya yang dia nggak mau jawab gitu. Kelas gitu kan. Sering terjadi begitu. Saya selalu dikasih nilai jelek ketika saya berani bertanya yang dosen itu nggak mau menjawab. Merasa dipermalukan atau jawabannya apa? Belum sah waktunya. Itu gitu. Nah, demikian juga mungkin di skemanya TTK ini. Dulu BSP dulu ya Pak. Setelah BSP baru kemudian Master, kemudian DU dan sebagainya, ditinggalkan BSP. Pak Dana ada contoh tuh. Pak Fadila itu sudah nggak mau lagi ngerjakan BSP karena sudah ada instrumen lebih tinggi. Tapi caranya tetap harus dari analog gitu dan harus manual gitu. Nah itu kemudian saya setelah sekolah itu kemudian saya ke Bontang, Kalimantan Timur, berharap bisa masuk PT Badak Oil and Gas, tapi gagal karena sekolah saya yang saya pakai jasa semia nggak masuk. Di sana pakainya IPA A1 A2 masih bisa gitu kan. Di PT Bontang, PT Badak saya nggak bisa masuk. Lalu saya mengelola Yayasan Pendidikan Islam Pendidikan itu di situ sebagai tata usaha, kepala tata usaha, karena pada saat itu sudah ada TK, SD, SMP dan klinik besar. Sekarang menjadi perusahaan yayasan yang paling besar di Bontang Timur, Bontang Utara, PT Yayasan Pembinaan Islam Manifest di gerbang PT Badak. Itu awalnya yang kritis, saya termasuk terlibat yang kritis sana, gitu loh. Random saya itu pada saat yang bersamaan itu saya juga bekerja di asuransi Jiwasraya, Bumi Putra, terus perusahaan asuransi tenaga kerjaan, belum ada BPJS, belum ada, masih zamannya apa ya? Sebelum jam sostek, Aztek. Nah, masih ada Aztek saya di Kalimantan, belum sampai sekarang belum cair dari tahun 90. Sekarang berarti sudah berapa? 30 tahun ya. Sudah tahu saya duit berapa ya? Aztek saya. Baik. Karena randomnya pengalaman saya sampai hari ini memang saya memiliki beberapa pekerjaan yang paling saya tekuni terakhir sebelumnya saya di perusahaan tambah udang di Lampung itu pertama di Pasena Citra Darmaja 2,5 tahun, kemudian pindah ke PT Sentral Pertiwi Bahari itu sampai ke 8 tahun. Kalau di Pasena saya sebagai petani tambah udang yang angkat kredit per lot itu 150 juta pada tahun 90-an. Kemudian saya nggak kuat, jadi nggak tertarik lah untuk melazimi pekerjaan sebagai petambak udang. Memang duitnya besar, cuman karena saya bujang sering masuk angin. Karena setiap hari harus nyemplung, pagi nyemplung tambak, siang ketambak, malam ketambak gitu Pak. Nggak kuat fisik. Akhirnya saya pindah ke perusahaan yang baru berkembang lagi, PT Sentral Pertiwi Bratasena saat itu. Di situ saya bertahan sampai hampir 8 tahun. 7 tahun saya ditugaskan di PR, Recreation General Affairs, tapi lebih spek lebih dalamnya saya adalah sebagai dokumenter dan reportase. Bunyi dari sini. Jadi di perusahaan itu ada petani binaan, ada karyawan kurang lebih 10.000, itu harus diberikan media informasi intern yaitu majalah. Jadi saya reportase, saya membuat penulisan, saya membuat majalah, saya mengedarkan majalah. Itu pekerjaan saya selama di perusahaan tambak udang itu. Kemudian saya keluar tahun 2004 sudah mandiri. Dalam mandiri ini tahun 2007 saya baru masuk Bandung. Itu mengalami sebagai FM mode, Bluetooth mode, sales produk herbal. Akhirnya ketemu
Sampai kemudian kita bersama-sama pernah membuat satu perusahaan multi trading hanya berumur 6 bulan karena begitu terbit sudah masuk COVID. Begitu COVID dikatakan harus apa namanya lockdown, perusahaannya lockdown juga. Sampai hari ini ditutup. Ya gitu. Sebelum itu saya aktif 2010 itu di Alkes. Saya jual beli alat kesehatan walaupun statusnya saya mengadakan aktiviti yang ini Pak. Kalau di Alkes itu saya mengadakan in-house training untuk alat ultrasonografi. Jadi saya undang, saya buka pendaftaran training untuk bidan dan dokter yang ingin mengetahui bagaimana mengoperasikan alat ultrasonografi itu. Lalu dari sisi training saya dapat keuntungan yaitu dari margin pendaftaran per orang itu kena 2,5 juta. Terus dari sisi penjualan Alkes saya dapat margin sendiri. Per unit minimal saya bisa dapat keuntungan 5 juta. Kalau dalam satu event itu minimal adalah 20 orang peserta, minimalnya itu 5 orang beli alat USG. Nah itu dapat faedah dari situ. Sampai hari ini untuk dunia Alkes saya lebih condong ke radiografi Pak. Mulai dari pengadaan ultrasound, X-ray, CT scan, MRI dan seperti itu. Jadi sampai hari ini tetap jalan dari tahun 2014 sampai hari ini saya masih menjabat sebagai direktur di PT ANM P3. Ini termasuk ada beberapa pekerjaan yang terus saya lazimi. Salah satunya itu kemudian di belakangan ini saya dapat penawaran pekerjaan juga untuk menjadi sales expert perusahaan oil and gas dari Jeddah, dari PT Side Holding Company. Alhamdulillah hari ini mulai ada ini Pak, kira-kira 6 bulan kita bergabung. Saya mulai ada pembicaraan untuk penjualan oil and gas EN 590 10 ppm, bahan baku solar atau crude oil. Nah di situ. Yang terbaru, ini memang banyak pengalaman hidup. Yang penting kan bisa hidup kan Pak gitu kan. Terakhir saya punya blonjo.biz.id. Itu yang saya maksud 100.000 dipaksa masuk waktu Kopdar. Pada saat itu saya nggak pernah tertarik terlalu mendalami. Dari zaman dulu kan ada blog ya, blogger, mulai dari WordPress ya. Saya sudah berkecimpung di situ Pak, tapi saya nggak pernah tertarik dalam-dalam ke situnya gitu. Bicara SEO sudah pernah, sangat lama karena di dunia Alkes saya pakai SEO juga, tapi SEO yang berbayar, ya kan? Saya tinggal deposit 1 juta bisa pakai berapa lama, gitu. Terus seperti itu, jadi ada Google AdWords pada saat itu, belum ada FB Ads. Belum ada yang lain-lain. Nah, yang ada hanya Google AdWords itu dikelola oleh Gopar, salah satu mitra daripada Google. Nah, dunia berbayarnya waktu itu sudah berjalan, tapi dunia organiknya saya punya tim SEO organik yang sampai hari ini juga masih terus jadi tim saya, gitu. Cuman nggak pernah saya kasih tahu kalau saya bergabung di PTK ini, karena dia sudah sangat mahir lah, sudah profesional, bahkan dia untuk jadi instruktur pun nggak ada masalah untuk organik SEO. Tapi SEO-nya adalah SEO organik Google, ya Google SEO. Ketika berbicara tentang platform Facebook, platform Instagram, platform TikTok, ya mundur. Karena semua itu sudah kalah dengan deposit. Ya, kalau kita dipaksa deposit, kayak Bu Sari, Bu habis berapa iklan per bulan? Produk Anda di Shopee, di Lazada dan sebagainya. Berapa Bu kira-kira per bulan? Paling minimum 700 juta. 30 juta. Bayangkan Pak. 30 juta kita bisa beli beras berapa ton? Itu kalau SEO-nya adalah marketing. Jadi kan ada STL yang ditawarkan oleh Titik Terang ini kan STL, ya. S-nya SEO, T-nya traffic, L-nya lead. Kan gitu. Kemudian ada lawannya, itu yang organik. STL itu adalah pola manajemen SEO yang organik, disebut STL. Memang itu adalah salah satu cabang ilmu marketing digital yang dikembangkan oleh para pengembang. Yang kedua adalah STM, SEO, traffic, marketing. Jadi STM-nya ini adalah
SEO yang berbayar. Makanya Pak Putra juga tetap memberikan satu opsi, selain organik jalan, tetap iklan juga harus jalan. Untuk apa? Akselerasi supaya terjadi percepatan closing. Harapannya begitu. Tetapi basicnya adalah SEO organik. SEO organik ya seperti yang sudah diajarkan di WSP. Pak Fadilah nggak boleh meninggalkan WSP, Pak. Belajarnya tetap. Tetap WSP. Saya juga akhirnya mau nggak mau yang dulu SEO itu saya serahkan kepada teman saya. Hari ini setelah bergabung di Veteran, walaupun saya kurang nggak rajin bahkan untuk mengikuti Zoom, saya sering langsung praktek gitu aja. Ternyata begitu saya tunjukkan ke Pak Son, salah. Iya salah. Kalau kata Pak Edri, wah ini nggak sesuai dengan kaidah. Jadi yang harusnya artikel itu dikategorikan dulu, enggak. Saya di situ kategori, di situ page-nya. Jadi penampilannya nggak bagus, jelek gitu. Baik. Jadi dalam konteks marketplace ini, satu poin yang saya catat adalah keputusan para owner dengan investasi Rp100.000 itu adalah keputusan yang paling cerdas. Karena dia bisa membuat perubahan yang sangat signifikan di komunitasnya, di lingkungannya, di market Bandung, bahkan di market secara global. Ya. Terima kasih buat teman-teman owner. Nah, saya tidak bergabung di komunitas owner, gitu kan ceritanya. Anda owner 50 karena sudah dibatasi, nggak bisa naik lagi. Kalau informasi dari Pak Teguh, sesungguhnya yang mau mendaftar jadi owner market Bandung itu sampai berapa? 250 orang. Tapi karena dibatasi oleh Pak Putra hanya dikasih 50. Beruntunglah Anda orang pertama dari 50 untuk menjadi owner marketplace Bandung. Baik. Karena keuntungan yang Anda pegang hari ini baru tercerahkan mungkin ya, manfaatnya apa gitu loh. Tapi saya yakin kalau Anda sebagai owner dan hanya berjalan seorang diri juga nggak akan sampai. Karena butuh kolaborasi dan bersinergi kepada semua kekuatan tadi. Kalau dia sendiri sebagai seorang owner SEO, ya wes saya sendiri aja. Apa yang terjadi? Ya saya sendiri. Anda tidak pernah masuk pasar yang sesungguhnya. Jualannya hanya di rumah, di depan rumah, di garasi. Jualan misalnya cireng, ya situ sudah nggak akan berkembang. Hanya itu. Omset 100.000 per hari ya sudah 100.000 per hari. Itu jika Anda sendiri sebagai SEO. Kenapa? Mulai dari meng-create website, membeli domain, create website, konten kreator, membuat SEO, semuanya sendiri. Pada saat yang bersamaan, Pak, ongkos sekolah dong, uang saku, lupa lagi itu tadi. Begitu duduk lagi, Pak, listrik belum dibayar, Pak, air belum dibayar, Pak, cicilan dan sebagainya. Akhirnya apa? Website Anda statis, tidur juga enggak, bangun juga enggak ada nyawanya kan gitu. Tapi ketika Anda bersama owner 50 owner ini bersinergi semuanya, kekuatan akan semakin full power. Ya, kalau Anda punya lahan, kalau di Surabaya saya punya teman di daerah kota Surabaya, dia punya lahan 1 hektar tengah kota. Kemudian dibikin pasar, jogo-jogo gitu ya, pasar sayur gitu, tiap pagi dan sore dia ngambilin. Dapat keuntungannya apa? Sewa jogo, sewa lapak-lapak kecil itu, lalu dia dapat keuntungan hariannya apa? Salar. Salar paham nggak Pak? Kalau bahasa Jawa salar itu adalah karcis, retribusi. Nah, retribusi itu kan terkaitnya di dalamnya adalah uang sampah dan uang keamanan. Nah, tiap hari dulu itu 1000 gitu. Nah kalau di pasar ada 200 orang. Dan itu pasar pribadi Pak. Tempat saya itu. Aset itu dijual nilainya sekitar 35 miliar. Tapi yang beli susah juga. Bisa bayarnya susah kan gitu. Nah, kita bayangkan seperti itu. Anda sebagai pemilik marketplace ini kalau digital namanya marketplace online. Kalau online, kalau offline marketplace ini sama dengan pasar ini, pasar modern ini, gitu kan.
Nah kalau pasar modern ini yang jualan Anda sendiri Pak, ada lapak 50 tapi betul satu orang, siapa yang mau datang? Nggak ada kan? Tapi karena kemudian pasar modern ini, pasar sehat ini yang jual juga lebih dari 50 orang, akhirnya pembeli masuk, kan begitu. Awalnya dia pengen beli pisang, tapi berharap ada produk lain. Begitu masuk portalnya Pak Son misalnya kan, awalnya dia mau beli misalnya tak madu gitu kan, oh ternyata ada wedding, ada jasa perbaikan rumah, ada jasa cleaning service dan sebagainya, itu di WSP-nya Pak Son ada. Akhirnya apa? Ya sudah masuk ke situ. Itu WSP. Bagaimana kalau itu adalah marketplace? Betapa banyak potensi cuan yang akhirnya bisa kita maksimalkan itu. Nah, sebelum lebih jauh, udah lewat belum? 30 menit. 10 menit. Ada apa namanya? Sambutan. Baru sambutan. Baik. Yang terbaik adalah kita tetap menjaga kebersamaan ini di dalam kepemilikan Anda sebagai seorang owner, karena nanti di market di bisnis plan di jam 1 sampai jam 2 itu ada sesi itu ya, kita akan bedah. Anda sebagai seorang owner akan berbuat apa, untuk apa, dan harus bagaimana. Karena uang 100.000 yang Anda investasikan tadi, dia sudah aktif. Sudah aktif gitu. Tanpa Anda ketahui, uang itu sudah aktif. Dari 100.000 tadi, dikumpul ke 50 orang menjadi 5 juta rupiah. Ya Pak. Kalau 100.000 Anda belanjakan kopi selesai hari itu. Tapi hari ini dalam waktu yang bersamaan, masuk menjadi, telah bermutasi menjadi 5 juta. 5 juta itu adalah untuk membayar konten domain marketplace Domain lokal hosting. kan. Jadi bersama-sama Anda telah gotong royong bersama-sama yang tadinya tidak tahu satu sama lain kan nggak kenal ya Pak ya. Pokoknya saya bayar 100.000, tapi ternyata itu ada duit pun menjadi 5 juta. Ternyata menjadi pemilik gedung. Gedung itu namanya portal marketplace lokal baru. Ini belum diapa-apain, baru nama, belum disertifikasi, ya, belum didaftarkan, karena memang butuh kelengkapan itu. Tanah yang NJOP-nya 100.000 rupiah, ya kan, tiba-tiba ada perubahan tata ruang 100.000 rupiah per meter yang Anda miliki waktu itu menjadi 50 meter persegi, artinya hanya 5 juta. Dengan era modern, era digital ini dalam tempo yang nggak lagi berhitung secara menurut deret ukur lagi, tetapi dia menggunakan skema deret hitung. Kalau deret ukur kan 1, 2, 3, 4 itu terbaca. Ya sudah sampai di situ saja. Tapi kalau deret hitung kan berbicara 1, 10, 100, 1000, 1 miliar dan seterusnya. Itulah deret hitung. Dan uang Anda yang 100.000 tadi sudah bermutasi menjadi sebuah angka yang sebenarnya sudah unlimited nilainya. Ketika itu dimonetize, dijadikan angka-angka produktif, angka-angka kapital, ya sudah nggak bisa dibayarkan lagi sebenarnya. Tapi bagaimana kita menciptakan 100.000 tadi menjadi sesuatu yang tidak terbatas? Ilmunya ada di Pak Putra, tetapi aplikasi sebenarnya secara konsep ada pada beliau, tetapi secara aplikasi tetap nanti adalah tanggung jawab kita semuanya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.